Siap. Selamat siang guru. Selamat siang anak saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam khotbah. Apris, baik pembelajaran kita. Biar apa yang kita kerjakan hari ini membawa berkah dan apa kita pelajari semua itu bermanfaat. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran doa selesai. Terima kasih Apris. Ada yang tidak masuk hari ini? Nak? Ada semua? Ada semua. Oke, baik sini ya. Apris, Hadir dulu. Arman, Adi Andika, Helen Amrei, Maria Rizky, Merah, Mercy, Richard, Rizkia, Rona, Sarah, Sarah, kita akan mulai pembelajaran kita. Masih ingat tidak pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa yang kita pelajari? Masih ingat tidak? Bahwa ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik. Yang sebagian atau semuanya dapat diternak tanpa mengganggu kesehatan ternak. Ya, terima kasih dari ternak. Nah, masih ingat minggu lalu atau pada pembelajaran sebelumnya, kalian itu kira-kira bahan bakar apa saja yang kalian amati? Masih ingat? Jagung, apa lagi? Dedak, apa lagi? Kolat, apa lagi? Kedelai. Apa lagi? Tepung ikan. Tepung udang, apa lagi? Kacang hijau. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki tingkat yang keempat dengan tingkat kelima dari modul pembelajaran problem basic learning. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bahan ternak melalui diskusi dan menggali informasi dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh bahan pakan ternak melalui diskusi dan menggali informasi dengan benar, santun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik pengamatan dengan benar, percaya diri, santun dan bertanggung jawab. Sudah siap untuk membacakan hasilnya? Siap? Oke, baik. Sekarang Ibu kasih kesempatan pertama. Silakan nanti bacakan hasil pengamatan kalian. Berkesempatan kami coba kemuliaan berdasarkan asalnya, berarti berdasarkan kandungan nutrisinya, protein berdasarkan nutrisinya, pikiran, kacang hijau, warna hijau. Berdasarkan asalnya, nabati berdasarkan kandungan nutrisi, protein berdasarkan bentuknya, butiran, ampas tahu, warna putih berdasarkan asalnya, nabati berdasarkan asalnya, nabati hewan berdasarkan kandungan nutrisinya, protein berdasarkan bentuknya, warna serta bentuknya berdasarkan asalnya, nabati berdasarkan kandungan nutrisinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Nutrisi dan berdasarkan bentuk butiran, nambahan terpendidikan, warna coklat berdasarkan asalnya, hewani berdasarkan kandungan nutrisi, berdasarkan kandungan nutrisi, protein berdasarkan bentuk butiran, dedak pas warna coklat berdasarkan asalnya, nabati
yang kedua adalah rasanya berwarna berdasarkan kandungan protein berdasarkan bentuk tepung ampas tahu warna putih berdasarkan asalnya nabati berdasarkan kandungan nutrisi protein berdasarkan bentuknya bahan warna coklat berdasarkan asalnya nabati berdasarkan kandungan hijau, warna hijau, berdasarkan asalnya nabati, berdasarkan kandungan nutrisinya, protein, berdasarkan bentuknya butiran. Nomor 3 adalah warna coklat kekuningan, berdasarkan asalnya nabati, berdasarkan kandungan nutrisinya, protein, berdasarkan bentuknya bongkahan atau remahan. Nomor 4 pola warna coklat berdasarkan asalnya nabati, berdasarkan kandungan nutrisinya, protein, berdasarkan bentuknya bongkahan atau remahan. Nomor 5 tepung ikan warna coklat keputihan berdasarkan asalnya pewangi, berdasarkan kandungan nutrisinya, protein, berdasarkan bentuknya tepung. Nomor 6 kedelai warna coklat berdasarkan asalnya nabati, berdasarkan kandungan nutrisinya, protein, berdasarkan bentuknya butiran. Nomor 7 ampas tahu warna putih kekuningan. Silakan kalian bacakan hasil kesimpulan kalian. Asalnya bahan pakan ternak dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pakan yang berasal dari tanaman, tumbuhan, nabati, dan bahan pakan yang berasal dari hewan atau hewan. Bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, jagung, kedelai, bebek, padi, tatul, solar, bangkit, kelapa, tepung udang, tepung telur ayam, tepung darah, tepung tulang, tepung keong, tepung emas, tepung seruan ayam, tepung kepala kodok. B. Bahan pakan ternak berdasarkan kandungan nutrisi. Berdasarkan kandungan nutrisinya dapat digolongkan menjadi beberapa yaitu bahan pakan sumber energi karena berdasar asalnya. Berdasarkan asalnya bahan pakan ternak dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pakan yang berasal tanaman atau tumbuhan, nabati, dan bahan pakan yang berasal dari hewan-hewan. 1. Bahan pakan yang berasal tumbuhan yaitu jagung, kedelai, dedak padi, bekatul, pola, bungkil kelapa, ampas tahu, molasses, tepung ikan, tepung kepala udang, tepung bulu ayam, tepung darah, tepung tulang, tepung keong, tepung serona ayam, tepung jeroan ayam. Nutrisi dapat digolongkan beberapa macam, yaitu bahan pakan sumber energi. Bahan pakan ini digunakan dalam pembuatan pakan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan energi. Yaitu bahan pakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan dan kurung nabati, dan bahan pakan yang berasal dari hewan dan kurung hewani. Contoh bahan pakan dari tumbuhan seperti jagung dari sumber nabati, dan dari hewan tepung ikan dari sumber hewani. Jadi semuanya apapun yang kesimpulan yang kalian ambil itu betul semua, tidak ada yang salah, dan itu sesuai dengan hasil pengamatan dan juga hasil kalian menggali informasi tadi baik dari internet maupun dari bahan ajar yang sudah ada ya. Oke, baik. Jadi merangkum semua materi tentang pembelajaran kita pada siang kali ini. Yang pertama tentang bahan pakan. Pengertian bahan pakan itu segala sesuatu yang diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Nah, syarat yang pertama yaitu
memiliki kandungan nutrisi yang baik. Artinya dia punya kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan juga lemaknya itu terpenuhi. Jadi tercukupi. Jadi kita tidak memberikan kebanyakan dia kita kasih karbohidrat, kebanyakan kita kasih protein, tidak, tapi seimbang antara semua zat nutrisi tersebut. Sudah. Yang berikutnya, ketersediaannya selalu kontinu. Artinya dia bahan pangan tersebut selalu ada. Makanya itu dia murah. Karena kenapa kalau dia semuanya kalau bahan pakannya dia mahal, berimbas juga ke produksi dari ternaknya. Ketika nanti dibuat otomatis kalau bahan pakannya sudah mahal, otomatis harga jual ternaknya juga pasti mahal. Tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Artinya bahan pakan ternak itu kita tidak rebutan dengan manusia. Ibu ambil contoh, jagung dimakan tidak oleh manusia? Sama juga, jagung dengan untuk manusia dengan hewan sama-sama dibutuhkan. Tapi kan kita makan utamanya kan bukan jagung ya. Bahan pakan utama kita kan padi atau beras. Sedangkan kalau ini pada unggas itu dia adalah bahan utamanya adalah jagung. Jadi kan tidak bersaing, tidak terlalu meskipun sama-sama membutuhkan tapi tidak bersaing untuk digunakan sebagai bahan pencernaan atau pencernaan pakan yang baik. Artinya ketika diberikan bahan pakan tersebut dapat dicerna oleh tubuh dari ternak. Itu maksudnya. Sama juga kepada manusia. Berikutnya tidak beracun atau tidak mengandung zat anti nutrisi. Jadi ingat pakan ternak, bahan pakan yang diberikan ke ternak itu minimal dia tidak boleh beracun. Ya kalau beracun ya otomatis kan ternaknya akan mati. Sama juga pada manusia, ya si racun ya pasti mati. Nah, jadi bahan pakan itu minimal dia tidak beracun dan tidak mengandung zat anti nutrisi. Anti nutrisi ini artinya zat yang menyebabkan keracunan. Nah, ibu ambil contoh pada kalian pernah ibu makannya. Tahu nggak deh? Bisa dimakan? Kalau dikasih pada kalau makan bisa tidak? Nah, iya. Karena kenapa? Karena ada zat anti nutrisinya di situ. Kalau kita tidak otomatis kita minimal kita harus mengolah bahan tersebut baru bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Sama juga pada ternak. Dari pada ternak itu ada beberapa bahan yang tidak bisa langsung kita berikan. Jadi kita butuh pengolahan terlebih dahulu biar bisa nanti dimakan dan pencernaannya juga bisa baik. Yang berikutnya tidak berjamur. Ibu mau tanya, makan pakan yang berjamur otomatis dia akan sakit atau akan mengganggu namanya saluran pencernaan yang otomatis ternaknya akan mengalami gangguan pada kesehatan. Oke, yang berikutnya satu ember tidak ditimbang nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, yang berdasarkan berikutnya. Nah, ini ada 4 macam tadi yang sudah kalian lihat. Ada yang berbentuk butiran, ada yang berbentuk tepung, ada yang berbentuk bongkahan, ada yang berbentuk cair. Sudah kalian amati sudah tadi bentuknya ya. Kecuali satu yang kita tidak ada, yaitu cair. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum nanti hasil pengamatan kalian tadi itu kalian buat dalam bentuk laporan. Atau laporannya secara berkelompok, tapi ingat bagian belakang dari laporan itu kalian sisipkan hasil LKPD kalian. Mengerti? Oke, silakan masukkan semua kalian punya LKPD itu yang tidak berkepentingan. Siapkan kerjanya sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai yang kalian ketahui. Jangan lupa tulis nama, gelar, dan silakan kalian langsung menjawab pertanyaan yang sudah ada di soal tes kalian. Waktunya 10 menit dari sekarang. Tinggal ditulis jawabannya di situ. Sudah ada soalnya, langsung tulis jawabannya di bawah. Pada kesempatan ini juga ibu minta kalian untuk mengisi lembar refleksi. Kira-kira apa? Lembar itu sudah ada 4 pertanyaan. Silakan isi di masing-masing kolomnya. Dan sebelum ibu mengakhiri pembelajarannya pada siang hari ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita. Terima kasih dengan doa yang dipimpin oleh teman kalian. Maka itu mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Mbak. Ya, Bu. Mas,